Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita Dialog Khusus Bandung TV selama 1 jam ke depan. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, bahagia dan juga sukses. Amin. Mungkin sukses harus diupayakan ya, tapi untuk Anda yang mungkin barangkali sekarang sedang kebingungan atau kesulitan untuk mengembangkan bisnis Anda. Nah, pas sekali karena pada hari ini kita akan berbicara mengenai akselerasi bisnismu dengan inkubasi bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akselerasi bisnismu dengan inkubasi bisnis? Tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah bersama saya 2 narasumber, yaitu yang pertama Bapak Raffi Wisesa SIPMAP. Beliau merupakan Kepala UPT DP 3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau KUK Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Raffi. Waalaikumsalam. Sehat Pak Raffi? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa? Biasa sedang kegiatan pelatihan, pendidikan, termasuk juga inkubasi juga sedang kita jalani sekarang. Oke, terima kasih sudah mampir ke Bandung TV dan sudah siap untuk membagikan program-program yang luar biasa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan semangat untuk kemudian bisa mengajak UMKM di Jawa Barat untuk lebih mengembangkan diri lagi begitu betul. Ya Pak Raffi ya, siap untuk berbagi ya Pak Raffi ya, insya Allah. Oke, dan selanjutnya narasumber saya yang kedua ini ada Kang Wahyu Eko Widodo yang merupakan CEO Kubik. Assalamualaikum Kang. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa Kang? Bareng Pak Raffi. Bareng ya, berdua ini selalu kemana-mana bareng. Sibuk hari ini sudah banyak agenda, setelah ini pasti ada agenda lagi. Tapi sudah siap ya untuk kemudian bisa membagikan ilmu kepada pemirsa Bandung TV di acara kita pada sore hari ini ya Kang ya. Siap, kalau begitu pasti ada juga sudah siap, langsung saja barangkali ya tadi kita sudah membacakan bahwa tema kita pada sore hari ini adalah akselerasi bisnismu dengan inkubasi bisnis. Tentu saja ini sesuai atau relate dengan yang sedang kita rasakan barangkali ya. Bisnis kita atau usaha kita mungkin sepertinya sedang mandek, mungkin sepertinya sedang kesulitan untuk berkembang. Tenang, semuanya insya Allah ada solusinya pada sore hari ini ya. Insya Allah, siap. Solusi mengenai untuk mengembangkan bisnis Anda, barangkali ada baiknya ya kita mengetahui dulu bagaimana sih kondisi UMKM di Indonesia, terutama di Jawa Barat, Pak Raffi. Siap, terima kasih Mbak Arin. Mungkin selintas kalau kita berbicara tentang UMKM ini sebetulnya merupakan hal yang cukup menarik dan tentunya juga memang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena UMKM ini sebetulnya sangat memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi baik itu di nasional maupun di Jawa Barat. Nah, apabila kita melihat dari rilis data BPS terakhir, memang di tahun 2016 terakhir itu BPS merilis jumlah UMKM, kita lebih fokus mungkin di Jawa Barat itu ada sekitar 4,6 juta lebih UMKM. Dan itu dari berbagai terbagi ada usaha mikro, kecil, menengah. Nah, apabila kita lihat tadi dengan jumlah yang banyak, otomatis juga tentunya memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penyerapan tenaga kerja. Nah, lebih lanjut lagi apabila kita bahas disambungkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat, kita ketahui bahwa jumlah penduduk Jawa Barat ini saat ini ada sekitar 48 juta lebih ya, Pak. Ya, betul. Apabila kita lihat porsinya pun sekarang ini banyaknya dari generasi, kalau kita sebut generasi Y dan Z. Generasi Y milenial, betul. Z ini, Gen Z itu yang memang saat ini sedang betul-betul membutuhkan berbagai hal ya. Nah, lebih lanjut juga apabila kita melihat tentunya ini kan berkaitan dengan bonus demografi nih Mbak. Nah, bonus demografi ini kan tentunya perlu suatu strategi. Nah, kenapa saya tadi membicarakan hal ini? Karena tadi apabila kita melihat dari jumlah penduduk yang Jawa Barat itu sangat besar, apabila dikaitkan dengan jumlah ibaratnya jumlah lowongan pekerjaan yang ada, tentu kan bisa jadi ada gap nih. Nah, untuk menyiasati hal tersebut tidak lain yang memang cocok itu dengan bagaimana mengembangkan kewirausahaan.
kewirausahaan ini nanti pada akhirnya menjadi para pelaku UMKM. Nah, oleh karena itu kenapa saya sampaikan bahwa UMKM ini menjadi hal yang menarik dan perlu menjadi perhatian bersama, sehingga memang perlu adanya bentuk-bentuk pemberdayaan ataupun bagaimana pembinaan oleh pemerintah terkait dengan UMKM tersebut. Nah, sekarang apabila kita membahas tentang regulasi, memang sudah ada PP nomor 7 tahun 2021 itu tentang bagaimana kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Nah, selanjutnya kalau tadi Mbak Karin menyampaikan tentang tema kita kaitan dengan inkubasi. Nah, ini memang inkubasi bisnis atau inkubasi usaha ini menjadi salah satu action lah yang dilaksanakan oleh pemerintah, bagaimana tadi untuk memberdayakan, mengembangkan UMKM yang ada baik itu di Indonesia ataupun di Jawa Barat. Gitu. Artinya ini diharapkan ada efek domino, efek yang bermanfaat untuk semuanya, ya tadi kita membina para UMKM, para pelaku usaha, lalu kemudian diberikan binaan lebih baik, dan sehingga manfaatnya atau yang diharapkan adalah kemudian bisa menyerap tenaga kerja di Jawa Barat, terutama ini karena memang mungkin tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, terutama di Jawa Barat juga, dan ini juga diharapkan untuk kemudian bisa mengurangi hal tersebut ya Pak ya, dengan adanya tentu saja pemerintah provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam untuk kemudian bisa memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jawa Barat. Salah satunya adalah kekurangan lapangan pekerjaan, dan maka dari itu ada program yang menarik tentu saja dari pemerintah provinsi Jawa Barat. Ada tawaran menarik apa dari pemerintah provinsi Jawa Barat, terutama dari UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau KUK? Ini mungkin lebih berkaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan kewirausahaan baik itu di nasional ataupun di daerah. Nah, kalau di nasional, di tingkat nasional ini memang sudah ada Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Nah, untuk di Jawa Barat sendiri pun bahkan sudah ada Perda sebetulnya, Perda nomor 6 tahun 2019 itu tentang kewirausahaan daerah. Nah, itu tadi bagaimana kita bisa menstimulan masyarakat dari berbagai lini, dan misalkan sekarang ini bagaimana kita menumbuhkan jiwa kewirausahaan baik itu dari mahasiswa, pelajar, dan sebagainya, hingga akhirnya memang paradigmanya itu sekarang berubah. Kalau dulu mungkin memang terkadang lulusan sekolah itu berpikirnya bagaimana mencari pekerjaan. Nah, kalau betul, kalau sekarang bagaimana memang para lulusan ini paradigmanya bagaimana membuka untuk berwirausaha, sehingga pada akhirnya bukan mencari pekerjaan tapi bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lainnya. Nah, oleh karena itu memang sekarang ini sedang digencarkan kaitan dengan gerakan kewirausahaan. Itu mungkin. Adakah kesulitan yang kemudian dirasakan saat memberikan solusi ke masyarakat Jawa Barat untuk mengentaskan pengangguran, terutama di Jawa Barat, dan juga apakah ada kesulitan saat menjalankan program yang menarik ini? Nah, kami memiliki informasinya bersama yang satu ini ya. Tetap bersama kami di Dialog Khusus Bandung TV. Masih bersama saya Karina di Dialog Khusus Bandung TV. Tentu saja kita masih berbicara mengenai akselerasi bisnismu dengan inkubasi bisnis. Tadi Pak Raffi tentu saja sudah sedikit membicarakan mengenai UMKM kondisi di Jawa Barat ini seperti apa dan apa yang diharapkan dari program yang akan dijelaskan saat ini. Tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam untuk kemudian bisa memberikan solusi kepada masyarakat Jawa Barat, terutama ini untuk bisa mendapatkan pekerjaan, atau dan ini juga mungkin tadi menarik juga, ini bagaimana caranya mengubah mindset masyarakat Jawa Barat dari tadinya barangkali ingin menjadi karyawan di sebuah perusahaan menjadi membuka lapangan pekerjaan. Itu beberapa harapan yang mungkin kita harapkan untuk masyarakat Jawa Barat untuk kemudian kesejahteraan mereka ya Pak Raffi. Kembali lagi ini kita tadi berbicara mengenai akselerasi bisnis dengan inkubasi bisnis. Ini merupakan program baru, barangkali masih fresh from the oven ya Pak Raffi. Ini barangkali boleh diceritakan program itu apa Pak? Apa latar belakangnya, lalu kemudian siapa targetnya? Dari yang awal dulu barangkali ya Pak, apa yang dimaksud dengan program tersebut?
Jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang inkubasi bisnis ini sebetulnya sudah banyak dilaksanakan sebelumnya. Itu udah berbagai komunitas UMKM, kemudian juga di Jawa Barat ini ada banyak juga lembaga inkubator daerah, termasuk yang hadir saat ini mungkin ada Kang Wahyu dari Kubik. Nah, namun memang berkaitan dengan program inkubasi bisnis yang dilaksanakan saat ini oleh Pemprov Jabar, khususnya kami Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Jadi memang berawal dari mandat dari mana tadi saya sampaikan ada PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Di situ ada salah satunya poinnya dibahas tentang inkubasi usaha. Selanjutnya juga di Perpres 2 tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Di situ pun ada dibahas tentang inkubasi daerah. Termasuk juga di Perda tadi saya sampaikan, di Perda nomor 6 tahun 2019 juga ada dibahas tentang inkubasi. Nah, oleh karena itu dan alhamdulillah jadi di tahun ini 2023 kami mendapatkan dana dari Kemenkop untuk mengawali pelaksanaan inkubasi bisnis ini. Nah, oleh karena itu memang di tahun ini kita memulai pelaksanaan inkubasi bisnis yang mana memang pelaksanaan ini tuh dilaksanakan oleh ada lembaga inkubator daerah di kita. Nah, kenapa ada lembaga inkubator daerah? Karena memang tadi di Perpres nomor 2 tahun 2022 itu pun itu dijelaskan bahwa setiap daerah baik itu pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota diharuskan untuk memiliki minimal satu lembaga inkubator bisnis daerah. Kalau Kubik mungkin kan sifatnya ke swasta gitu kan. Kemudian juga ada juga inkubator yang memang dari universitas. Nah, ini yang di daerah ini memang di Pemprov Jabar kaitan dengan lembaga inkubator bisnis milik Pemda Provinsi Jawa Barat baru ada tadi di kami Dinas Koperasi yang kami sebut dengan nama Delta. Nah, selanjutnya kami saat ini memang sedang melaksanakan inkubasi tersebut bekerjasama dengan Kubik. Nah, pada tahun ini memang karena memang ini baru diawali di tahun ini, jumlah tenan ataupun UMKM yang terlibat langsung pada kegiatan inkubasi ini baru sekitar 25 UMKM. Tapi memang awalnya yang mengikuti rekrutmen ini cukup banyak. Tapi memang karena keterbatasan anggaran dan sebagainya, kami baru bisa untuk di tahun ini untuk 25 tenanan. Insya Allah memang kita berkomitmen untuk di tahun depan akan kami upayakan, bahkan insya Allah apabila memang memungkinkan akan dianggarkan dari APBD sendiri untuk melaksanakan inkubasi bisnis. Kenapa? Karena berkaitan dengan UMKM ini, Mbak, sepertinya dengan kondisi saat ini, sebelumnya kita hanya melaksanakan pendidikan pelatihan untuk kewirausahaan dan sebagainya. Dengan kondisi saat ini, dengan adanya transformasi digital, kemudian pasar global, persaingan bebas, sepertinya memang perlu ada perubahan pola pembinaan untuk para UMKM ini yang betul. Karena dengan inkubasi ini kan tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi bagaimana UMKM ini tuh selanjutnya kita dampingi dengan proses-proses yang dikawal sedemikian rupa hingga akhirnya memang ada goals yang ingin kita capai gitu. Oke. Dan tadi ini adalah goals yang ingin dicapai, tentu saja nanti akan dijabarkan lebih dalam lagi ya Pak Refti. Tapi sebelum menjabarkan bagaimana lebih dalam lagi, tentu saja kita harus langsung barangkali ya bertanya kepada Kang Wahyu Eko Widodo yang merupakan CEO Kubik yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Raffi. Ini Kang Wahyu ini mungkin bisa lebih menjabarkan lagi apa sih yang dimaksud dengan akselerasi bisnismu dengan inkubasi bisnis ini. Mungkin ada dua kata yang bisa kita lihat ya, ada akselerasi dan juga ada inkubasi. Nah, boleh dijabarkan artinya bagaimana, lalu kemudian jalan prosesnya dari terlaksananya hal tersebut ini bagaimana, Kang? Silahkan. Ya, baik Teh. Jadi kita memang tahun sekarang jadi partner dengan Disko karena memang Kubik juga udah sering Teh gitu dengan pemerintah. Kita ada banyak kerjasama dengan pemerintah, dengan kementerian, dengan kota. Nah, ini baru nih dengan Pak Raffi baru tahun ini banget gitu. Mungkin karena memang programnya baru gitu sehingga memang perlu kita bantu dulu di awal mungkin kayak gitu. Nah, untuk programnya sendiri sih kita sekarang tuh di 3 bulan. Jadi memang cukup intensif karena memang tahun pertama ya, mungkin di tahun depan kita biasa lebih lama dan lebih intens lagi mungkin, tapi tahun sekarang kita fokus di 3 bulan. Kira-kira kalau kegiatan tuh ada beberapa macam sih gitu. Jadi kita mungkin kalau boleh dibilang sih mungkin beyond dari sekedar pelatihan ya. Jadi ada banyak kegiatan yang kita kerjakan juga gitu, dimana itu bisa membuat tenan kita para UKM itu bisa lebih growing lah gitu, bisa scale up dan seterusnya gitu.
Pertama kita ada yang namanya itu ada kelas bisnis gitu, lebih ke materi, lebih ke knowledge gitu, itu yang pasti dilakukan mirip pelatihan seperti itu. Itu kita lakukan rutin tiap 2 minggu sekali gitu ya, di baik offline maupun online kayak gitu. Terus yang kedua kita ada coaching namanya. Nah kalau coaching itu lebih ke pendampingan one-on-one, jadi tiap tenan tuh punya semacam pendamping gitu ya, yang udah expert di bidangnya, udah ahli juga gitu, jadi mereka ada masalah apa bisa konsultasi gitu, entah masalah keuangan, masalah mungkin legal, masalah marketing, itu bisa langsung konsul. Jadi tiap tenan tuh punya semacam dedicated coach lah gitu ya yang diberikan gitu sih. Nah terus mungkin yang nggak kalah pentingnya lagi, kita ada workshop gitu. Kalau workshop tuh lebih ke praktek ya, jadi kita kalau misalkan nih gitu ada workshop tentang marketing gitu, tentang marketing online, langsung kita buka IG misalkan, TikTok, kita praktek di sana gitu. Jadi kita pernah juga tuh ngajak teman-teman pas kick off itu langsung ke KR Artapak buat jualan langsung. Jadi ada langsung praktek lah di sana gitu. Itu kita lakukan sebanyak 6 kali ya gitu. Nah, sekarang udah jalan 4 kali. Nanti di bulan Desember itu kita jalan yang terakhir lah gitu kurang lebih. Gitu. Nah, di terakhir kita nanti di mungkin gongnya kali ya. Itu di bulan Desember tanggal itu di akhir tahun ini. Di tanggal 9 sampai 10 Desember kita ada event yang mungkin cukup besar ya. Kita adakan di Ciwok Pak ya. Kita adakan di Ciwok, kita sudah pesan tempatnya gitu. Nah di sana kita ada temu bisnis namanya. Itu cukup besar untuk acaranya. Kita selain mengundang investor tentunya, para takeover, para lembaga pembiayaan yang nanti akan membantu para tenan kita lah gitu ya untuk bisa growing up. Kita tentu mengundang market ya yang bisa mungkin beli produk mereka dan seterusnya gitu. Mungkin kalau ada masyarakat yang pengen datang, mangga Pak ya gitu, kita bisa undang juga datang ke sana untuk mungkin bisa beli, bisa mencicipi juga dan seterusnya sih gitu. Itu tadi ada kata akselerasi, berarti artinya percepatan untuk kemudian bisa mengembangkan usaha dari para pelaku UMKM gitu ya. Dan tadi dengan waktu 3 bulan ini menjadi target untuk setiap pelaku UMKM tadi bisa growing, bisa lebih mengembangkan dari bisnisnya ya. Tentu saja optimis dalam 3 bulan ini bisa tercapai segala targetnya ya gitu ya Kang ya. Nah, adakah kesulitan kemudian yang terasa saat kemudian kemarin mendampingi dari para peserta yang tadi dikatakan oleh Pak Raffi ada 25 peserta kurang lebih, apa yang mereka inginkan biasanya, lalu kemudian kesulitan apa sih yang biasanya mereka temukan saat melakukan usahanya kan? Iya. Kita mungkin berawal dari waktu pas seleksi mungkin Mbak ya, karena memang kita kan emang karena mungkin tahun pertama ya, jadi mungkin yang daftar juga cukup banyak, tapi mungkin tidak sebanyak itu ya, kita seleksi juga gitu. Jadi mungkin dari inputnya pun sebenarnya kalau buat Kubik yang udah terbiasa ngerjain skala nasional juga mungkin cukup terbatas kali ya di awal. Jadi itu mungkin kendala pertama sih, cuman yang masuk kita seleksi sih ya cukup lumayan bagus lah gitu. Karena kalau kita coba bikin naik kelas mereka, memang harus basicnya tuh harus yang sudah cukup matang lah gitu ya buat growing up gitu. Karena kalau yang masih awal banget, masih yang tahapnya itu merintis, agak susah sih buat kita scale up ya. Tapi kalau udah punya produk yang mungkin bagus gitu ya, udah ada mungkin kalau makanan udah ada sertifikasinya gitu ya, terus ada mungkin marketingnya udah jalan, punya tim yang mungkin juga sudah dedicated, itu kita bisa lebih cepat lah gitu untuk kita scale up lah seperti itu sih. Itu yang 3 bulan tadi 3 ya. bulan Jadi itu. dilihat juga spesifikasi usahanya seperti apa yang sudah matang barangkali begitu ya, yang bisa menjadi pertimbangan dipilihkah atau yang mungkin yang setengah matang kali ya, jadi yang gitu biar kita bisa langsung matangkan lebih lagi. Pak Raffi, tadi pesertanya kurang lebih 25 peserta, apakah salah satu pertimbangan dipilihnya hanya 25 peserta tadi selain anggaran juga adalah tadi ada spesifikasi yang dipertimbangkan oleh Kubik dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang sehingga ini nih kayaknya yang direkrut, apakah ada spesifikasi yang lain yang menjadi pertimbangan dipilihnya dari 25 peserta tadi, ataukah semua masyarakat Jawa Barat ini bisa mengikuti program ini? Baik, berkaitan dengan spesifikasi tersebut Mbak, jadi memang kalau kemarin kita laksanakan rekrutmen itu dengan open rekrutmen. Kita itu kemarin di bulan Juli kita. Jadi mungkin kalau tadi disampaikan oleh Kang Wahyu 3 bulan itu kan proses setelah kita workshop ya. Tapi sebetulnya kalau kita hitung sebetulnya seluruhnya itu ada rangkaian tuh sekitar 6 bulan sebetulnya dari rangkaian sebelumnya. Iya betul. Tinggal sisa memang sekitar 2 bulan 3 bulan gitu. Nah, kemarin kita laksanakan dari awal bulan Juli kita open recruitment, itu kita publish secara umum, tapi memang karena tadi kita ada keterbatasan kaitan dengan jumlah tadi hanya 25, hingga akhirnya memang kita fokus
pada UMKM yang pernah mengikuti program dari Pemprov Jabar sendiri dengan niatan kita bagaimana tadi sebetulnya kita karena ini awal kita lebih ingin fokus tadi kalau kata Kang Wahyu kita cari yang setengah matang lah, jangan dulu yang mentah sama sekali gitu. Jadi kita kemarin kita batasi UMKM yang memang pernah mengikuti program Pemprov Jabar, betul, baik itu ataupun itu mengikuti program pelatihan juga bisa gitu. Nah, kemudian didapatlah memang jumlah agak cukup banyak yang dengan dibatasi seperti itu saja jumlahnya banyak, apalagi kalau tidak dibatasi mungkin kemarin itu kan. Nah, hingga akhirnya kita dapatkan 25 tersebut. Nah, harapannya sih tadi memang disampaikan kita ingin ada upaya ke naik kelas lah gitu. Kalaupun tadinya mikro, bagaimana usaha ini bisa menuju ke usaha menjadi usaha kecil gitu. Itu Mbak, karena kalau kita berbicara inkubasi sebetulnya tidak hanya bagaimana itu mengembangkan UMKM, tapi juga kan bagaimana kita menciptakan wirausaha baru. Nah, betul, wirausaha baru. Di sini kita lagi fokus bagaimana cara mengembangkan tadi kan dengan keterbatasan jumlah yang bisa kita ikut sertakan. Ini dari berbagai sektor ya, makanan, fashion dan lain sebagainya. Semua ada mewakili di 25 peserta ini, Pak Rafi? Hampir ada beragam ya kita. Oke, 25 peserta dan sekarang bulan November mereka sedang mengerjakan apa, Pak Rafi? Saat ini sedang berjalan proses coaching yang tadi disampaikan. Coaching ini kan lebih dan kita batasi tidak langsung disatukan, Mbak. Lebih fokus kan karena kan tentunya permasalahan tiap UMKM ini berbeda. Nah, oleh karena itu coaching ini dipisah-pisah dengan narasumber yang sudah kita siapkan tentunya kompeten untuk bagaimana menggali permasalahan, kemudian juga bagaimana bisa meningkatkan potensi yang ada. Ini coaching masih berjalan, nanti kemungkinan di awal November kita akan melaksanakan workshop yang ke-5 dan ke-6 karena workshopnya ini kita ada 6 kali, coachingnya itu jumlahnya ada 15 kali kita tiap minggunya. Nah, insya Allah tadi kata Kang Wahyu sampaikan dari Kubik, rencana memang kita di bulan November pertengahan akan kita laksanakan temu bisnis. Dengan harapan tadi kita akan undang para off-taker bagaimana kita memperluas akses pemasaran mereka dan tentu juga kenapa kita laksanakan di Ciwok gitu kan, tidak di tempat tertutup karena kita ada niatan ingin bagaimana kita bisa melaksanakan memberikan exposure, kita bisa mengekspos produk-produk teman-teman tenan kita kepada masyarakat umum gitu. Artinya tahun ini sudah ditutup karena sudah berjalan begitu ya, tetapi Betul. tahun depan akan ada lagi dan juga akan menyambut barangkali para pelaku UMKM yang baru lainnya yang sudah siap tadi untuk kemudian bisa dikembangkan. Kalau ke teknis berarti ke Kang Wahyu barangkali ya. Nah, kalau dari awal nih barangkali biasanya yang ditemukan oleh Kang Wahyu ini dari para pelaku UMKM apa sih sebetulnya yang menjadi kemudian mereka stagnan atau tidak berkembang begitu, apa sih biasanya Kang? Ya, baik Teh. Jadi mungkin kalau dari pengalaman sih mungkin banyaknya tuh karena memang mereka tuh belajar sendiri Teh. Jadi mungkin tidak ada jaringan yang mereka mungkin punyai, kemudian jadi mungkin banyak privilege lah yang nggak dipunyai oleh para UKM ini karena kalau kita ngomongin scale up tuh nggak akan bisa kalau cuma sendiri lah. Jadi memang harus punya jejaring, kemudian terus kemudian banyak knowledge dan skill yang itu nggak bisa diperoleh dengan mereka cuman belajar via online mungkin, jadi banyak hal yang harus dipelajari gitu. Terus dari segi funding mungkin ya, dari segi pendanaan itu juga tidak banyak UKM yang mungkin paham akses untuk ke perbankan atau mungkin ke investor. Nah, Kubik juga karena udah pengalaman cukup lama kita dari tahun 2016 gitu untuk program ini kita sudah punya cukup banyak jaring lah, baik dari segi venture capital, investor atau mungkin dari off-taker juga ada. Jadi kita juga coba berikan nih gitu jaringan-jaringan yang kita miliki dengan mereka gitu sih. Nah, itu mungkin yang jadi kendala utama kali. Tapi kalau ngelihat dari semangat para peserta sih sebenarnya sih cukup bagus ya. Jadi dengan waktu 3 bulan tuh mereka growingnya cukup cepet ya gitu. Yang awalnya punya karyawan sekian jadi sekian. Jadi punya semangat yang bagus lah gitu ya, yang cukup tinggi gitu ya. Nah, nanti sih harapannya nanti mungkin buat Bapak Ibu juga pemirsa ya di rumah kalau nanti ternyata ada nih yang tertarik untuk kerjasama dengan para UKM kami, nanti mungkin bisa datang tuh di acara Temu Bisnis Tani. Nah, ini yang jadi penasaran para pemirsa Bandung TV di rumah barangkali ya, dari manapun berada, tentu saja ini mengikuti program ini apakah masih bisa ataukah program ini berbayar. Nah, mungkin kami memiliki informasinya ya mengenai hal tersebut, tapi sabar dulu, kami akan kembali seusai jeda, tetap di Dialog Khusus Bandung TV. Dan Anda juga masih penasaran barangkali ya bagaimana
dong bisa ikutan dari program yang luar biasa persembahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tentu saja bisa growing up dari bisnis Anda barangkali yang mungkin selama ini stuck di situ saja, mungkin selama ini bingung harus bagaimana, dan tentu saja tadi sudah dijabarkan oleh Pak Raffi dan juga Kang Wahyu apa sebenarnya latar belakang dengan adanya program inkubasi bisnis ini dan juga target yang ingin dicapainya apa, dan tentu saja peserta yang menjadi target adalah masyarakat Jawa Barat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentu saja ini juga bisa meningkatkan bisnisnya. Kita kembali ke Pak Raffi, ini berbicara mengenai target yang ingin dicapai. Tentu saja salah satunya adalah tadi meningkatkan pendapatan, meningkatkan juga bisnisnya dari para pelaku UMKM di Jawa Barat. Tentu saja ini juga bisa berdampak menjadi menyerap atau membuka lapangan pekerjaan bagi Jawa Barat. Tentu saja itu jadi goalsnya barangkali. Ada target-target yang ingin dicapai lagi yang lainnya Pak Raffi? Berkaitan dengan pelaksanaan inkubasi bisnis ini mungkin tadi ya Mbak ya, kalau tadi saya sampaikan bahwa memang harapan kita tentunya dari inkubasi bisnis ini ada terjadinya suatu ya tadi naik kelasnya lah, naik kelasnya para pelaku usaha, tadinya dari usaha mikro menjadi kecil ataupun yang tadinya startup menjadi scale up. Nah, tapi tentunya juga kita berharap bahwa pada akhirnya usaha-usaha mereka itu bisa berbasis teknologi, kemudian juga berbasis lingkungan juga perlu. Itu kenapa? Karena kan saat inilah dengan berbagai dinamika yang terjadi ya ataupun fenomena yang terjadi kaitan lingkungan juga itu penting, bagaimana cara usaha mereka dikemas agar ramah lingkungan dan sebagainya, itu juga sama. Betul. Kalau yang tadi kaitan teknologi jelas lah itu kan dengan sekarang transfer digital, kemudian dengan adanya berbagai media untuk berjualan secara online, itu kan itu jelas. Dan tentunya dan yang tidak kalah penting juga kita ingin bagaimana menumbuhkan jiwa inovatif mereka, para pelaku usaha, agar dapat mengarah kepada peningkatan dan juga tentunya terus serta dalam pelaksanaan ekonomi kreatif di nasional ataupun di Jawa Barat itu. Jadi ya tadilah kalau kita berbicara tentang kewirausahaan kan sebetulnya kata kuncinya ada KPI-nya itu bagaimana itu kreatif dan inovatif. Nah sebetulnya itu tadi harapan kita, bagaimana dengan inkubasi bisnis ini para pelaku UMKM ini dapat terus menggali potensi yang ada, sumber daya yang ada dengan cara mereka berinovasi, berkreatif hingga akhirnya terus berkembang. Dan tadi muarnya tadi dengan dapat menyerap tenaga kerja dan sebagainya, itu makin banyak lah global. Artinya ini semuanya diharapkan ini dari ini bisa berdampak panjang, bisa berdampak jauh, terus-terusan setiap tahunnya. Tapi kan sekarang udahan nih Pak Raffi karena sudah berjalan begitu ya. Nah mungkin untuk pemirsa dan TV dimanapun berada ini tentu saja tertarik dengan adanya program inkubasi bisnis ini. Tahun depan di bulan apa Pak Raffi? Nah insya Allah kalaupun memang kita akan melaksanakan, insya Allah mungkin akan lebih dipajukan, tidak akan. Kemarin kan kita di bulan Juli ya. Nah kita rasa ternyata melihatnya apabila 6 bulan ini kurang sebetulnya. Idealnya ini kan sebetulnya kalau bisa 1 tahun. Nah insya Allah kalau memang nanti kita akan melaksanakan, kita tentunya akan publikasikan, sosialisasikan secara masif, itu bisa lewat media sosial dan sebagainya. Ada itu di Instagram, biasanya kita pakai, ada di dinas koperasi ataupun di UPTD kita juga ada. Betul. Nanti akan kita open recruitment, kemungkinan rencana akan kita laksanakan ya di awal-awal tahun, antara bulan Februari atau Maret kita akan coba buka untuk rekrut. Nah itu nanti akan tentunya kan kita susun dulu Mbak syaratnya, tapi yang jelas harus pelaku UMK. Betul. Dan tadi nanti akan kita publikasikan lah dari jauh-jauh hari untuk saat ya. Tapi yang paling penting ini berbayar tidak Pak Raffi? Nah untuk berbayar tentunya tidak Mbak, karena ini memang salah satu bentuk fasilitasi dari pemerintah untuk para pelaku UMKM tadi, untuk sebagaimana upaya untuk memberdayakan UMKM yang ada di Jawa Barat. Oke. Memang sudah banyak barangkali ya upaya yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada para pelaku UMKM, pemberian dana, pemberian modal dan sebagainya, juga yang bekerja sama dengan bank-bank daerah itu juga sudah dilakukan, pelatihan banyak sekali ya. Tentu saja banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh para pelaku UMKM, ditambah lagi adanya inkubasi bisnis ini. Nah kalau kita berbicara mengenai angka nih Kang Wahyu, kalau sebelum mengikuti inkubasi bisnis dan setelah mengikuti inkubasi bisnis, berapa persen sih
yang bisa kita dapatkan manfaatnya begitu. Ya, kalau dari tenan sih karena cukup banyak ya, jadi mungkin cukup variasi juga ya gitu. Ada yang skalanya mungkin masih mikro, kecil gitu. Kita ada tenan yang ekspor juga bahkan sekarang gitu. Dia ya itu ada yang tenan kita yang dari Bekasi itu bisa ekspor rumput laut sampai ke luar negeri gitu. Jadi ada tergantung sih untuk jenis produknya kali ya, karena memang cukup beda-beda ya gitu. Tapi kalau dari segi range sih mungkin kita bisa ngasih range antara 20-50% itu bisa growing lah gitu. Jadi ada peningkatan baik dari omset atau mungkin at least dari segi knowledge kali ya gitu, dan juga dari jaringan itu pasti berkembang sih gitu. Nah, ntar kita ini belum di akhir program, kita masih berjalan, mungkin masih ada sekitar 20% lagi program yang akan dilaksanakan. Nanti karena kita ada temu bisnis ya di akhir itu yang mungkin jadi tadi ya, jadi puncaknya kita emang harapannya banyak terjadi deals lah di sana. Jadi ada mungkin deals dengan buyer, deals dengan venture capital, dengan pemerintah, dengan bank, dengan off-taker mungkin ya. Jadi mungkin kalau kita mengukur sih mungkin lebih baiknya nanti kali ya di akhir program baru kita bisa ukur secara overall sih gitu, angka sih mungkin ya seperti bisa dirasakan langsung ya, oleh para pelakunya ya. Sebetulnya apa saja sih yang diberikan saat pendampingan di program inkubasi bisnis ini? Apakah nanti misalnya setelah program ini selesai mereka bisa berjalan sendiri, ataukah ada pendampingan sampai nanti betul-betul sukses? Jadi seperti apa prosesnya, mulai dari rekrutmen tadi, lalu kemudian pelatihan, pendampingan, apakah nanti setelah selesai pun ada juga pendampingan? Kalau mungkin dari segi formalnya mungkin sudah selesai teh untuk yang pas sudah selesai programnya, cuman kita sih masih ada jaringan dengan mereka, ada kontak dengan mereka. Kalau ada kegiatan pun kita pasti akan undang ya gitu, kayak misalkan kita ada business matching, ada terus dengan yang lain, kita pasti akan undang juga, karena kita sebagai inkubator juga butuh nih para UKM yang memang bisa kita andalkan lah buat bisa ketemu dengan para venture capital, dengan investor. Jadi masih ada jejaring yang kita pasti akan bangun dan juga akan hubungkan nih dengan mereka gitu, walaupun program sudah berakhir mungkin ya seperti itu. Kalau ngelihat dari awal sih tadi mungkin udah dijelaskan kali ya, kita dari mulai awal rekrutmen gitu, sekarang program sudah 3 bulanan gitu ya. Ya yang tadi sih harapannya nanti mungkin di akhir mereka bisa ready lah gitu ya, siap untuk entah ketemu dengan para venture capital, ketemu dengan off-taker, buyer. Jadi yang awalnya mereka mungkin punya basic ya gitu, kita coba scale up, dan nanti di akhir pun pas program selesai pun mereka masih punya banyak jaring, nggak cuma dengan kita, dengan pemerintah dan juga dengan para inkubator, tapi juga mungkin dengan para calon buyer, dengan pihak lain lah yang banyak banget mereka dapatkan. Kayak contoh misalkan kita di beberapa narasumber tuh kita ngundang beberapa CEO, kita ngundang beberapa narasumber yang punya cukup banyak jaringan lah gitu, yang bisa mungkin di-share dengan mereka. Jadi nggak cuma sekedar program, tapi juga jaringan sih yang mungkin penting buat kita berikan ke mereka gitu. Oke, begitupun dari Diskup dari Jawa Barat, tentu saja akan ada pendampingan setelah berjalannya program ini. Setelah selesai nanti ada pendampingan juga, atau seperti apa Pak Raffi? Hampir sama mungkin. Kalau secara formal sebetulnya pada saat program kegiatan berakhir ya sudah. Tapi memang kita terus jaga kaitan dengan tadi jaringan komunikasinya ya. Terus kita jaga, kalaupun biasanya saya menganalogikannya dengan kegiatan pelatihan lah sebelumnya. Teman-teman yang memang pernah mengikuti kegiatan pelatihan di kami itu terus terbangun jalin komunikasi, kalaupun memang ada berbagai kegiatan suka kita libatkan. Termasuk ada pameran-pameran ya, betul. Diinformasikan dan juga dilibatkan untuk kemudian bisa mengikuti. Ya, tapi tentunya kita kurasi dulu mungkin. Nah, itu kan karena proses kurasi itu penting juga ya, karena tadi kita perlu memilah dulu mana yang memang cocok untuk kegiatan tersebut. Artinya semua yang dipersembahkan dari produk-produk Jawa Barat ini sudah melalui berbagai pertimbangan, sudah melalui berbagai pemilihan yang luar biasa, sehingga dari sumber daya manusianya, dari produksinya, dan juga dari hasilnya semuanya yang terbaik ya Pak Raffi. Insya Allah. Bisa bersaing dengan luar negeri juga ya. Insya Allah. Ada beberapa sih. Yang paling ramai sekarang barangkali apa sih produk dari Jawa Barat yang sedang diminati masyarakat Jawa Barat untuk kemudian bisa inspirasi, ini kayaknya lagi musimnya ini nih gitu, dari masyarakat Jawa yang paling ramai apa? Info? Ini yang tenan kita atau yang di luar semua? Yang ada di sini. Di sini. Kalau kita mungkin karena Jawa Barat ya dan Bandung mungkin jadi pusatnya, mungkin banyaknya lebih ke kreatif dan kuliner Pak. Itu masih banyak sih kita. Tapi sekarang kita udah mulai ada yang ke teknologi gitu kan. Kita kalau di Bandung pun juga udah ada beberapa yang sampai ke unicorn lah kalau teknologi. Jadi udah cukup banyak hal yang berubah lah gitu ya. Tapi tetap sih untuk yang kuliner dan kreatif tuh masih jadi yang utama gitu. Yang tadi saya share di awal juga gitu, ada yang sampai ke ekspor pun ada gitu ya, yang tadi rumput laut. Jadi
cukup beragam, tapi tetap sih karena mungkin Bandung ya jadi kiblatnya, jadi mungkin dari segi kuliner dan juga fashion tuh masih yang paling banyak sih teh gitu. Dari daerah mana Pak Raffi yang paling banyak peserta dari program inkubasi? Kalau untuk yang tahun ini kebetulan memang masih didominasi di wilayah Bandung Raya sih Mbak. Bandung Raya. Untuk yang tahun ini ya. Tapi mudah-mudahan mungkin di tahun depan bisa teman-teman yang lain bisa lebih banyak lah dari wilayah kabupaten kota. Peluangnya sama ya, ya, betul. Untuk semua masyarakat Jawa Barat, terutama para pelaku UMKM ini bisa mengakses program tadi di tahun depan di 2024 di bulan. Insya Allah kita di awal tahun lah, bulan Februari atau Maret kita coba mulai publikasikan. Pelaku UMKM di Jawa Barat itu mempersiapkan dari sekarang barangkali ya untuk kemudian bisa mengikuti tadi program yang luar biasa yang bisa mengembangkan bisnisnya, yang bisa mengembangkan usahanya, tapi tentu saja ada beberapa spesifikasi, ada beberapa kriteria yang mungkin bisa mengikuti program ini, tapi tentu saja ini juga tidak berbayar, gratis, dan tentu saja ini banyak kemudahan-kemudahan, banyak juga fasilitas-fasilitas yang diberikan bukan hanya secara ilmu, tetapi tadi pendampingan juga ya, yang terpenting ya Pak Raffi dan juga Kang Wahyu. Nah ini kita juga masih penasaran barangkali Pak Raffi ini sepertinya masih juga ingin diberitahukan bahwa sudah seperti apa perjalanannya sampai sekarang bulan ini akan sampai Desember nanti, dan pada tanggal berapa ini akan ada pameran atau gongnya yang tadi Kang Wahyu bilang. Insya Allah kalau memang tidak ada perubahan rencana kegiatan yang untuk tamu bisnis itu ya, kalau tidak ada perubahan rencana di Ciwok itu sekitar tanggal 9 sampai dengan 10 Desember. Jadi kami juga berharap mungkin pada kesempatan kali ini siapapun yang pemirsa yang menonton barangkali ada waktu bisa berkunjung di tanggal 9-10 Desember ini ke Ciwok untuk melihat memang tenan-tenan kami yang di tahun ini kita coba ikutkan dalam program inkubasi bisnis. Siapa tahulah kalaupun memang ada para pelaku UMKM juga yang melihat bisa terpacu begitu kan, ataupun tadinya belum memulai usaha tapi jadi bisa minimal menjadi stimulan untuk ternyata bisa juga nih teman-teman yang berwirausaha ini sukses berhasil. Nah itu termasuk juga tadi kami berharap tadi mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah jaringan untuk para 25 tenan yang kita libatkan di kegiatan tahun ini gitu. Oke, selain program tadi tentu saja banyak program yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada yang sedang disiapkan Pak Raffi? Insya Allah kalau untuk kebetulan kami kan UPT di pendidikan pelatihan perkoperasian dan wirausaha, akan ada kegiatan terkait dengan pelatihan wirausahanya tentu bagaimana? Itu biasa kita rencana berjalan rutin sih. Itu untuk koperasi? Ini untuk wirausaha, para pelaku UMKM. Kemudian juga ada kegiatan untuk pelatihan koperasi. Ini sama untuk jadwalnya mungkin belum kita tentukan, tapi biasanya di tiap bulan ada. Di tahun ini? Di tahun depan. Kalau tahun ini sudah selesai semua. Jadi tahun ini sudah selesai. Di program di kami yang di UPTD kami tinggal pelaksanaan inkubasi ini yang terakhir. Program apa di tahun depan, bulan apa Pak Raffi? Biasa di bulan Februari sudah kita mulai laksanakan ada pelatihan-pelatihan kaitan wirausaha ataupun koperasi. Kalau koperasi itu kan untuk para pengurus koperasi gitu. Kalau pelatihan-pelatihan yang ini untuk semua pelaku UMKM, kalau untuk inkubasi bisnis ini tentu saja ada beberapa spesifikasi yang dipilih ya. Kalau yang untuk Februari nanti ini berlaku untuk semuanya ya Pak Raffi? Ya, jadi nanti kita biasa informasikan lewat bisa jadi kita komunikasikan dengan pemerintah kabupaten kota setempat dinas terkait. Kita suka berkoordinasi kira-kira UMKM kita punya kuota untuk dilatih, UMKM mana yang memang tertarik untuk ikut pelatihan. Nah, jadi mungkin bisa nanti untuk para pelaku UMKM kalaupun memang berniat untuk mengikuti pelatihan di kami berkoordinasi dulu dengan dinas KUKM di kabupaten kota setempat. Selain juga kami nanti akan coba menyampaikan secara publish lah di open, tapi nanti juga akan ada ibaratnya kuota lah dari mana memang kiriman dari kabupaten kota juga gitu. Artinya nanti yang menjadi peserta untuk inkubasi bisnis apakah dari yang tahun ini tidak terpilih jadinya untuk tahun depan, ataukah nanti rekrutmen baru lagi? Kalau untuk tahun depan yang inkubasi bisnis tentunya kita akan rekrutmen baru. Jadi kita mulai tidak akan yang kemarin, kita akan buka lagi kesempatan umum untuk semua bisa. Yang tidak terpilih tahun ini, belum terpilih tahun ini. Rencana akan kita buka lagi. Oke, itu nanti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lagi. Betul. Gitu ya, yang kemudian bisa terlihat bisa dikembangkan lagi begitu ya Kang Wahyu, dilihat dari apanya saja sih Kang?
Ya mungkin karena tahun sekarang tuh tahun pertama ya Teh, jadi mungkin belum banyak yang terinfo, jadi kita sih mungkin harapannya di tahun depan tuh lebih banyak yang daftar gitu, sehingga kita mungkin untuk kriteria mungkin bisa kita lebih perbanyak, mungkin lebih selektif ya. Kalau yang daftar lebih banyak kita akan lebih selektif lagi gitu, sehingga nanti memang UKM yang daftar tuh memang yang benar-benar pengen naik kelas lah gitu. Jadi memang tadi mungkin kalau kriteria sih tiap tahun pasti kita akan coba rundingkan lagi ya dengan Pak Raffi dan teman-teman. Cuman kalau yang paling basic mah tentu tadi ya kita harus punya UKM yang memang benar-benar sudah punya produk yang sudah siap jual, kemudian punya tim yang memang tidak part-time lah, yang memang fokus untuk usahanya gitu ya. Dan kalau punya legalitas lebih bagus lagi sih buat kita bisa ajak buat growing up. Ada gitu. syarat berapa tahun sudah melakukan UMKM tersebut atau bagaimana? Omset, aset ya. Ya, kalau kemarin sih mungkin kita di berapa Pak ya? Di 6 bulan ya mungkin. Iya betul. Udah usahanya sudah berjalan selama 6 bulan. Kemudian dari aset, omset juga kita batasi ya betul. Selain tadi ya yang pernah memang mengikuti program, termasuk itu berapa lama usia usahanya dan juga aset omset. Artinya upaya dari pemerintah tentu saja berkesinambungan ya, semuanya untuk kemudian bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Nah, apa sih sebetulnya harapan yang dihadapi atau harapan yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan adanya program tersebut? Nah, kami memiliki satu segmen lagi, tapi sabar dulu, kami akan kembali selesai jeda. Tetap bersama kami di Dialog Khusus Banyu TV. Anda setia bersama kami hingga akhir segmen. Nah, di segmen ini barangkali kita penasaran ya, selama masa proses rekrutmen, selama masa proses pelatihan dan juga pendampingan, tentu saja ada berbagai kendala yang dihadapi. Apakah kendala tersebut ini bisa dihadapi dengan baik, dan ini juga menjadi evaluasi untuk program ini di tahun depan. Nah, kendalanya adakah yang berarti barangkali Pak Raffi dan Kang Wahyu? Kendala untuk pelaksanaan Teh ya berarti ya. Okay. Kalau pelaksanaan sih mungkin tahun sekarang sih tidak begitu banyak kendala, karena memang dari pihak Diskuk, pihak Tenan pun juga sangat kooperatif semuanya gitu ya. Kita cukup lancar perjalanannya gitu sih. Mungkin kalau boleh spill 1-2 kendala sih mungkin lebih karena mungkin ada beberapa tenannya yang agak jauh gitu, yang mungkin mereka perlu effort lah ya. Nah, kayak tadi ada mungkin di Bekasi, ada yang di kota yang lain. Jadi karena jaraknya cukup jauh, jadi mungkin mereka kita di Bandung juga ada ini Pak ya, ada balai yang bisa buat nginep kebetulan. Jadi memang ada solusinya juga sih gitu, ya, yang kita berikan ke mereka. Jadi ada kendala tapi juga ada langsung solusinya sih dari dinas gitu ya. Itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua sih mungkin karena lebih ke waktu kali ya, karena sangat mepet ya, sangat kita waktu tuh di 6 bulan itu tadi kalau Pak Raffi bilang juga kita pengennya nanti bisa lebih lama lagi, mungkin bisa setahun. Jadi mungkin karena terkendala waktu, jadi harapannya sih di tahun depan kita bisa punya waktu spare yang lebih lama, sehingga mungkin banyak hal yang bisa kita lebih berikan lah ke mereka ya, ke para tenannya gitu. Jadi yang sekarang mungkin kegiatannya mungkin ada yang kita padatkan, atau mungkin dari segi timelinenya kita cukup padat, sehingga mereka setelah dapat materi itu mungkin cuman punya waktu yang sedikit lah untuk diterapkan ya. Tapi kalau di tahun depan kalau kita punya waktu lebih banyak, mungkin ada jeda yang cukup lebar ya buat mereka dari materi diterapkan, dan kemudian kita coba evaluasi gitu sih. Jadi mungkin bisa kita evaluasinya per bulan ya. Jadi ada berapa persen kenaikannya itu bisa kita cek per bulan mungkin di tahun depan. Ini intensitas pertemuannya biasanya per? Iya, sekarang kita bisa pernah yang sampai tiap minggu, terus kemudian 2 minggu sekali gitu. Jadi sangat padat sih. Nah, kalau nanti di tahun depan lebih lama, mungkin kita bisa bikin minimal teh di 2 minggu atau mungkin di sebulan sekali. Jadi kita lebih enak lah buat flow-nya, dan mungkin buat mantau si growing dari para tenan itu gitu. Oke. Kembali lagi ke harapan nih Pak Raffi, sebetulnya apa sih yang diharapkan dengan adanya program inkubasi bisnis ini, selain tadi yang sudah disampaikan, tentu saja ini juga untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemudian bisa meningkatkan juga para pelaku UMKM dan juga growing up dan lain sebagainya. Tentu pasti ada target yang ingin dicapai, harapan yang ingin dicapai Pak Raffi. Untuk harapan Mbak, mungkin saya ingin menyampaikan lebih global ya. Karena kan sebetulnya inkubasi
bisnis ini salah satu upaya kami lah untuk bagaimana kita memberdayakan UMKM. Tapi lebih besarnya itu kita berharap sebetulnya para pelaku UMKM ini tentunya dapat terus meningkatkan kompetensi sumber daya yang dimilikinya gitu kan. Peningkatan kompetensi ini kan sebetulnya bisa dilaksanakan dengan berbagai hal ya, baik itu tadi ikut serta dalam program yang pemerintah ataupun terkadang juga komunitas-komunitas memiliki program untuk pengembangan UMKM-nya, atau bahkan juga kalaupun perlu pribadi masing-masing terus menggali berbagai kompetensi yang dibutuhkan gitu. Jadi kami berharap sebetulnya tadi para pelaku UMKM ini teruslah berkembang. Kenapa? Karena sebetulnya berbeda nih konteksnya antara pelaku usaha dengan berwirausaha, kewirausahaan. Kalau pelaku usaha ini kan sebetulnya yang tadi melaksanakan bisnis, tapi kalau kewirausahaan ini sebetulnya bagaimana para pelaku usaha ini dapat terus berkembang, berupaya untuk mengembangkan dirinya dengan apa? Dengan inovasi dan kreativitas ya. Oleh karena itu tadi kami sebetulnya ingin mengupayakan bagaimana para pelaku UMKM ini memiliki jiwa kewirausahaan agar pada akhirnya usaha-usaha mereka terus menggali untuk terus mengembangkan usaha yang dimilikinya. Gitu. Selain usaha, tadi juga Pak Raffi juga menyebutkan bahwa koperasi pun nanti akan ada pelatihan. Betul. Nah, berkaitan dengan koperasi ini, teman-teman, ini mungkin untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan, khususnya para pelaku UMKM, kami sedang mengupayakan tentunya dinas koperasi, karena dinas kami itu bukan hanya dinas UMKM nih, tapi dinas koperasi dan usaha kecil. Kenapa usaha kecil? Karena memang berkaitan dengan kewenangan lah itu di provinsi ya Mbak ya. Tapi yang tadi kami disatukan antara dinas yang membidangi kaitan UMKM dan juga koperasi. Kenapa disatukan? Karena sebetulnya hal ini suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, implementasinya saat ini apa? Kami berharap sebetulnya UMKM ini dapat bergabung. Jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalau sendiri-sendiri, khususnya apalagi pelaku usaha mikro, ini kan mikro mungkin di bawah kecil gitu kan. Kalau berjalan sendiri bagaimana mau berkembang? Nah, apabila bergabung, kalau kita ibaratkan seperti ikan lah ya. Ikan ini kan kadang kalau satu ya sendiri, tapi kalau beramai-ramai kan jadi besar di lautan gitu kan. Nah, kami berharap tadi sebetulnya para pelaku UMKM ini, khususnya mikro ini bergabungnya dalam satu wadah. Yang paling cocok itu ya apa? Ya dalam bentuk koperasi. Kenapa? Karena dengan koperasi ini nanti akan menjadi sarana bagaimana untuk memberikan fasilitas untuk penyediaan bahan baku, kalaupun itu mungkin kaitan dengan UMKM-nya menghasilkan suatu produk gitu kan, ataupun juga bisa menjadi sarana untuk permodalan, akses pemodalan dan sebagainya. Betul gitu. Ya bukan simpan pinjam juga, mungkin bisa lebih kepada ya tadi lah untuk penyediaan fasilitas untuk kebutuhan para UMKM dalam menjalankan usahanya. Jadi kami berharap sebetulnya tadi para pelaku UMKM ini dapat bergabung dalam suatu wadah yang dapat dibentuk koperasi. Nah, tadi juga Kang Wahyu menyampaikan kaitan ekspor juga. Ini kalau misalkan para pelaku UMKM ini berjalan masing-masing untuk ekspor juga kan sebetulnya belum tentu bisa. Betul. Apabila bergabung ada off-taker ataupun mungkin nanti ada agregator yang menampungnya, itu kan bisa lebih memudahkan. Yang penting bagaimana kita menghasilkan UMKM ini dapat menghasilkan produk yang konsisten gitu. Ya, jadi selain tadi ilmu yang bisa didapatkan, lalu kemudian berbagai fasilitas yang bisa didapatkan, satu lagi yang paling penting adalah jejaring ya. Betul, jejaring. Untuk Kang Wahyu, apa yang diharapkan dengan adanya program ini? Kalau saya sih mungkin dari pihak swasta Mbak ya, gitu mungkin sangat apresiasi dengan pemerintah ya dengan program ini, karena kita kan kalau kita melihat ke depannya kan ada bonus demografi ya, jadi ada tren kita di mana banyak anak muda atau mungkin usia produktif yang harus kita berdayakan ya, dan mungkin itu bisa jadi bonus, atau mungkin kalau kita nggak bisa buat mereka jadi berdaya mungkin malah jadi bencana ya, jadi mungkin banyak orang pengangguran dan sebagainya. Jadi mungkin dari dua pihak ya, dari pemerintah, dari Jabar sudah bagus ada program seperti ini, mungkin di tempat lain mungkin di kota-kota, kabupaten bisa juga mengikuti, atau mungkin kalau dari segi masyarakat, pelaku usaha sih mungkin bisa lebih banyak cari info kali ya, karena banyak program yang bisa mereka ikuti, yang bisa jadi mereka scale up, tapi mungkin gak banyak orang yang dapat info. Sekarang kan udah gampang ya kita cari info dari IG, internet, jadi harusnya mungkin masyarakat bisa lebih banyak cari info lah gitu ke semua peluang yang ada gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang di awal acara, barangkali ya sukses harus diupayakan ya Pak Raffi, dan
juga Kang Wahyu, tentu saja upaya itu bisa kita dapatkan dari informasi-informasi barangkali atau upaya-upaya yang ditawarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kemudian bisa membantu kita dalam mengembangkan usahanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Raffi Wisesa SIP MAP, Kepala UPTD P3W Dinas Koperasi dan Usaha Kecil atau Dinas KUK Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Kang Wahyu Eko Widodo yang merupakan CEO Kubik. Ditunggu lagi kedatangannya. Siap, salah. Untuk membawa informasi terbaru, program terbaru dari Jawa Barat yang kemudian untuk pemirsa Bandung TV. Dan Anda juga pemirsa Bandung TV, terima kasih telah 1 jam bersama kami. Saya Karina, mewakili seluruh kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.